warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arif Nurilam, NIM 092022090067, Prodi Teknik Mesin, tugas komputasi dinamika fluida dengan judul Head and Transfer. Persiapan awal dan definisi proyek. Tujuan simulasi ditentukan terlebih dahulu atau misalnya mengukur distribusi suhu, laju, pembedaan panas, dan efisiensi desain sirip atau fin pada heat exchange seperti pada geometri gambar. Pemilihan model ANSYS digunakan model ANSYS Fluent untuk menganalisis aliran fluida, perbedaan panas bersama, atau ANSYS Steady State Thermal jika hanya fokus pada perbedaan panas tanpa analisis aliran berdasarkan hasil simulasi yang menampilkan pola aliran gambar biru pada hasil simulasi. Kemungkinan menggunakan ANSYS Fluent. Pembuatan atau impor geometri. Sumber geometri ini bisa dibuat langsung ANSYS Design Modeler atau yang diimpor atau software lain seperti SolidWorks atau AutoCAD. Dalam format step IGES pada gambar terlihat dua bentuk geometri. Yang pertama model 3D dengan sirip fin berbentuk gigi, heat exchange tipe flat fin atau tube fin. Yang kedua sketsa 2D atau representasi saluran fluida yang menunjukkan jalur masuk keluar fluida dan posisi sirip. Yang ketiga pembersihan geometri di desain modeler dilakukan penyederhanaan geometri, misalnya penghapus detail kecil yang tidak mempengaruhi pada hasil simulasi. Pembuatan fluid domain, daerah aliran fluida, dan solid domain atau material alat penukar panas, serta penetapan phase edge naming untuk memudahkan pengaturan batasan nantinya. Pengaturan mesh atau jala elemen. Tujuan memecah geometri menjadi unit elemen agar perhitungan numerik bisa dilakukan. Yang pertama modul ANSYS meshing. Yang kedua pilih jenis elemen atau misalnya tetrahedral untuk geometri kompleks atau hexahedral untuk akumulasi lebih tinggi. Yang ketiga atur ukuran elemen daerah dengan gradient suhu aliran tinggi seperti sekitar sirip atau permukaan kontak. Diberi mesh refinance penyempurnaan jala agar hasil lebih akurat. Lakukan pemeriksaan kualitas mesh misalnya skewness, aspek NTO untuk memastikan tidak ada yang cacat dan mengganggu perhitungan. Mengatur fisika dan batasan step setup. Jika menggunakan Fluent steady state untuk kondisi yang stabil atau transient untuk kondisi berubah waktu, aktifkan model perbedaan panas atau energi evacuation dan model aliran fluida misalnya epsilon untuk aliran turbulen sesuai dengan kesimpulan yang menyebutkan turbulen dan chaos. Yang pertama solid domain ditetapkan material dengan konduktivitas thermal tinggi, misalnya aluminium atau tembaga seperti disebutkan di latar belakang. Fluid domain ditetapkan jenis fluida, misal udara, air, dengan properti termofisika, kecepatan, kapasitas panas, jenis, konduktivitas thermal sesuai kondisi simulasi. Pengaturan batasan atau boundary condition. Inlet atau masuk fluida ditetapkan suhu awal fluida, misalnya 100 derajat Celcius seperti ini, suhu maksimal pada kesimpulan, dan kecepatan atau aliran massa fluida. Outlet atau keluar fluida ditetapkan kondisi tekanan, misalnya tekanan atmosfer atau laju aliran keluar. Yang ketiga permukaan kontak solid fluid. Aktifkan convective heat and transfer dengan koefisien perbedaan panas konvektif yang sesuai. Yang keempat dinding lainnya bisa diatur sebagai adiabatik, tidak ada kehilangan panas atau diberi suhu tetap sesuai kondisi nyata. Penyelesaian simulasi solving. Yang pertama pengaturan literasi ditentukan jumlah literasi maksimal dan kriteria konvergensi, misalnya perubahan nilai suhu atau aliran menjadi sangat kecil hingga stabil. Jalankan perhitungan. Software akan melakukan perhitungan numerik pada setiap elemen mesh berdasarkan bersama matematika yang telah ditentukan. Proses ini bisa memakan waktu tergantung kompleksitas geometri dan ukuran mesh. Visualisasi dan analisis hasil. Akses modul proporsional ANSYS CFD force untuk fluid atau ANSYS mechanical force untuk thermal. Visualisasi data. Yang pertama distribusi suhu ditampilkan dengan kontur plot atau pentakontur seperti pada gambar hasil simulasi. Skala warna menunjukkan rentang suhu dari minimal hingga maksimal. Yang kedua pola aliran fluida ditampilkan streamless atau vector fields, gambar pada pola biru yang menunjukkan arah dan kecepatan aliran. Yang ketiga ekstraksi nilai kuantitatif diperoleh nilai seperti suhu rata-rata, suhu maksimal atau minimal seperti 26 derajat Celcius dan 100 derajat Celcius pada kesimpulan. Total laju perbedaan panas 51, 897, 995 W dan suhu pada bagian outlet 27, 81, 59, 73 derajat Celcius.
Kesimpulan, diperoleh nilai temperatur maksimum sebesar 26 derajat Celcius dan temperatur maksimum sebesar 100 derajat Celcius dengan temperatur rata-rata 34,232202 derajat Celcius. Pada mid plane udara terjadi perbedaan dengan fin sehingga aliran udara menjadi turbulen dan tidak teratur atau chaos yang menyebabkan pelepasan panas pada pipa. Yang kedua, berdasarkan distribusi temperatur pada bagian outlet diperoleh nilai temperatur rata-rata sebesar 27,815973 derajat Celcius. Terjadi penurunan suhu dari bagian mid plane hingga ke bagian outlet yang menunjukkan bahwa proses pelepasan panas berlangsung secara efektif. Yang ketiga, total laju perpindahan panas untuk sistem di dinding solid yang disimulasikan menunjukkan nilai heat and transfer rate sebesar 51,897995 W. Penggunaan fin terbukti mampu meningkatkan luas permukaan perpindahan panas sehingga efisiensi pelepasan menjadi lebih baik. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem yang dirancang cukup efektif dalam melepaskan panas. Yang keempat, distribusi suhu pada posisi tertentu dalam sistem berada pada rentang sekitar derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius. Nilai suhu pada sumber X yang berdekatan menunjukkan tingkat ketelitian pengukuran posisi yang sangat tinggi pada skala mikro negatif 0,00373 per meter. Mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.